Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi atau cerita imajinatif. Saya di sini akan membawakan materi bagian 1, yaitu pengertian cerita fantasi. Fantasi adalah khayalan atau lamunan. Cerita fantasi menurut Hook adalah cerita yang memiliki makna lebih dari sekedar yang dikisahkan. Nah, yang kedua menurut Nurdiantoro, yaitu cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut hampir seluruh ataupun sebagian dari cerita tersebut. Hal itu berarti bahwa dalam cerita fantasi pun terdapat berbagai aspek yang bersifat realistik. Sebagian halnya dalam cerita fiksi realistik, baik yang menyampaikan tokoh, karakter tokoh, peristiwa yang dikisahkan, alur, latar maupun aspek yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi adalah cerita yang dibuat berdasarkan produk imajinasi seseorang, seakan ada dalam kehidupan sehari-hari, tapi kenyataannya hanya dalam impian. Impian dalam fantasi yaitu mengungkapkan wawasan baru dalam dunia kenyataan. Fantasi secara konsisten mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang universal yang melibatkan pertarungan antara kebaikan, kejahatan, kemanusiaan seorang atau arti hidup dan mati. Nah, yang ketiga yaitu menurut Zeus. Zeus menyebutkan bahwa cerita fantasi adalah 1. Menggambarkan dunia yang tidak nyata. 2. Dunia yang dibuat sangat mirip dengan kenyataan dan menceritakan hal-hal yang aneh. 3. Menggambarkan suasana yang asing dan peristiwa-peristiwa yang sukar diterima. Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa, tidak aneh dan bahkan terkesan dilebih-lebihkan. Umumnya unsur-unsur struktur cerita fantasi ini seperti setting, alur, penokohan, konflik, ending, dan lainnya sebagian akan dibuat berlebihan dan terkesan tidak akan terjadi di dunia nyata. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk ke dalam kategori teks narasi yang merupakan sebuah teks karangan fiksi yang alur atau rangkaian peristiwa umumnya menggunakan pola sebab akibat. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa, rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Meskipun teks ini termasuk dalam karangan fiksi dan bersifat khayalan, namun cerita ini umumnya menceritakan perkembangan kejadian atau peristiwa yang berawal dari prolog hingga epilog yang telah melalui beberapa tahapan seperti konflik, puncak permasalahan, dan penyelesaian cerita. Berkembang dari tahap pengenalannya, apa, siapa, dan di mana kejadiannya terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Yang kedua yaitu jenis-jenis macam teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi memiliki 2 macam, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Yang pertama yaitu fantasi total. Di dalamnya sebuah objek yang terdapat pada ceritanya tidak dapat dijumpai di kehidupan nyata. Seperti dalam cerita fantasi Naga The Little Dragon, karya Ugi Agustono yang memiliki nama orang, nama objek, serta nama tempat berdasarkan pada rekan atau rekayasa pengarangnya. Nah, yang kedua yaitu fantasi irisan atau fantasi sebagian, yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi namun masih memiliki nama-nama serta tempat yang dapat dijumpai pada kehidupan nyata. Selain itu, cerita dapat membahas peristiwa yang dapat dijumpai atau pernah terjadi di dunia nyata. Contohnya pada cerita fantasi Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari, karya Joko Lelono yang pada kisah ceritanya tersebut ada di desa Wilingi yang pada dunia nyata terdapat di daerah Blitar. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 2 latar, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar waktu sezaman yaitu berarti menggunakan latar yang berasal dari satu zaman di mana sebuah cerita dapat berupa fantasi masa kini, masa lalu, atau fantasi kehidupan yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya latar pada masa kini dan masa prasejarah, atau masa kini atau pada masa lampau, atau masa kini dengan masa ratusan tahun yang akan datang. Di sini saya akan bahas materi yang kedua, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks cerita fantasi dan juga ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama,
Teks cerita fantasi menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu seperti saya, kami, mereka. Sedangkan sudut pandang orang ketiga yaitu penulis langsung menggambarkan dengan nama orang seperti Joko, Nur, Risa, dan lainnya. Yang kedua, cerita fantasi menggunakan kata sifat dari hasil pengamatan panca indera untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh, latar, tempat, waktu, suasana, ataupun sosial dan konflik yang ada. Pada tahapan ini, penulis cerita fantasi dapat saja menghadirkan pilihan-pilihan kata atau diksi sebagaimana yang bisa ditemukan di dalam kaidah kebahasaan teks paragraf atau teks deskripsi. Namun yang membedakannya hanyalah pada kesesuaian cerita. Terdapat fakta pada teks cerita fantasi. Penulis mendeskripsikan sesuatu pada teks deskripsi. Penulis mendeskripsikan sesuatu yang benar-benar nyata yang sesuai dengan fakta. Sedangkan cerita fantasi hanyalah sebuah khayalan saja. Yang kedua adalah cerita fantasi dapat juga menggunakan kata metafora dan kata personifikasi. Apa itu kata metafora dan personifikasi? Metafora merupakan kata kiasan sebagai persamaan atau perbandingan. Contohnya lintah darat. Sedangkan teks personifikasi merupakan teks perumpamaan seperti angin itu melambai-lambai. Selanjutnya, teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung atau konjungsi penanda urutan waktu seperti awalnya, pada mulanya, selanjutnya, akhirnya, pertama-tama, kemudian, dan sebagainya. Yang terakhir adalah teks cerita fantasi menggunakan kalimat atau ungkapan kejut seperti tiba-tiba. Selanjutnya, cerita fantasi juga menggunakan direct expression atau ungkapan langsung. Pada fungsi direct expression atau ungkapan langsung adalah untuk memperlezat atau memperindah teks cerita fantasi itu. Dalam hal ini penulis menghadirkan dialog atau percakapan antar tokoh. Selanjutnya adalah saya akan bahas tentang ciri-ciri teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi memiliki sebuah ciri-ciri atau ciri khas yang tidak dimiliki oleh cerita narasi lainnya. Yang pertama, tema. Tema dalam cerita fantasi menggunakan tema magic, misterius, supranatural, dan gaib yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Seperti dalam cerita fantasi yang telah mendunia yaitu Harry Potter. Dalam cerita fantasi Harry Potter menggunakan tema itu ada tema misterius, supranatural, yaitu di mana sekolahan mengajarkan tentang dunia persihiran. Yang kedua adalah memiliki ide cerita yang khas dalam kisahnya. Dalam cerita fantasi yang sesuai dengan daya khayalan penulisnya tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan yang ada. Sebagai contohnya, sekelompok remaja atau anak yang sedang berwisata namun mereka terdampar di dalam dimensi lain kehidupan. Selanjutnya, teks cerita fantasi memiliki ide cerita yang terbuka. Dalam cerita fantasi umumnya tidak memiliki batasan realita atau kenyataan yang sesuai dengan daya imajinasi pengarang. Tema dan ide yang diusung oleh cerita fantasi biasanya adalah misterius, supranatural, selfie, futuristik, dan lain sebagainya. Terdapat keanehan, misterius, dan keajaiban. Jika Anda mendapati sebuah teks cerita fantasi yang mengandung unsur keanehan bersifat misterius seperti mengandung unsur mistis maupun terdapat keajaiban yang tidak dapat ditemui dalam dunia nyata. Seperti Anda membayangkan manusia bersayap, manusia dapat terbang, seperti burung, manusia dapat berbicara dengan hewan. Selanjutnya, menggunakan lintas ruang atau dimensi waktu latar yang berbeda. Dalam peristiwa yang dialami oleh tokoh atau pemerannya, yaitu latar yang berbentuk kehidupan sehari-hari atau nyata dan yang tidak berbentuk kehidupan sehari-hari atau nyata yang dapat menembus dimensi waktu yang berbeda. Contohnya, sebuah cerita yang dikarang oleh Joko Kelono yaitu Anak Rembulan. Dalam contoh cerita fantasi tersebut, pemeran tokoh dalam Anak Rembulan itu dapat menembus dimensi lain, yaitu dimensi pada zaman ketika dia belum lahir, yaitu zaman penjajahan. Tetapi ada sebuah cerita yang dia dapat menembus dimensi lain lagi, yaitu dimensi ketika masa yang akan datang. Selanjutnya, pemeran.
Pemeran dalam cerita fantasi memiliki keunikan atau kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia biasanya. Selain itu, tokoh tersebut juga mengalami peristiwa misterius serta kejadian di berbagai latar ruang waktu. Maksudnya bahwa tokoh tersebut dapat berada pada latar waktu atau tempat yang berbeda pada zaman saat dia lahir tadi. Baik waktu di zaman dahulu, waktu zaman sekarang, atau zaman yang akan datang. Selanjutnya, cerita fantasi bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Fiktif adalah sebuah karangan yang tidak nyata, yang bisa dialami oleh latar nyata, yang bisa saja diilhami oleh latar nyata, tetapi pengarang mengembangkan dengan daya khayal yang mereka miliki. Seperti objeknya bisa nyata, tetapi dia mengembangkan sesuai dengan daya khayalan penulis. Seperti contohnya adalah karya yang dikarang oleh Joko Kelono, yaitu berjudul Anak Rembulan. Dalam cerita itu, Joko Kelono saat itu sedang observasi di desa Wlingi. Lalu dia mengembangkan sebuah cerita dengan anak rembulan dengan latar yaitu di desa Wlingi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan bahasa dalam cerita fantasi menggunakan sinonim. Sinonim yaitu persamaan kata dengan emosi yang sangat kuat, variatif, ekspresif, serta memuat ragam percakapan yang bersifat tidak formal. Itu tadi merupakan ciri cerita fantasi dewasa. Cerita fantasi bagi anak-anak sangat berbeda jika dibandingkan dengan cerita fantasi orang dewasa, baik dilihat dari segi isi maupun bentuknya. Hawke menguraikan sebagai berikut. Isi adalah sesuatu yang berhubungan dengan unsur-unsur pendidikan anak, sedangkan bentuk adalah sesuatu yang berhubungan dengan tatanan atau sajian cerita dalam sebuah teks. Isi cerita anak diharapkan dapat 1. Memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan pada anak. Yang kedua, cerita sastra dapat mengembangkan daya imajinasi anak sehingga anak dapat berimajinasi dengan sangat luas. Yang ketiga, cerita fantasi dapat memberikan pengalaman-pengalaman baru yang belum dia dapatkan dari pengalaman sebelumnya. Keempat, cerita fantasi mengembangkan wawasan dengan perilaku insani. Maksudnya mereka mendapat wawasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang kelima, menurunkan warisan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya agar dapat sebagai warisan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita imajinasi. Unsur intrinsik adalah unsur dalam suatu karya sastra yang membangun karya sastra dari dalam, diantaranya tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Dalam tema terdapat keadilan, kehidupan sosial, dan rasa kasih sayang. Yang kedua ada alur. Alur merupakan pola pengembangan suatu cerita dengan pola hubungan sebab akibat. Di dalam alur juga terdapat rangkaian peristiwa. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, yaitu alur yang menceritakan tentang kehidupan peristiwa di masa saat ini ke masa selanjutnya. Yang kedua ada alur mundur, yaitu alur yang menceritakan tentang kehidupan masa lalu. Yang ketiga ada alur campuran, yaitu alur yang menceritakan mengenai peristiwa kehidupan masa lalu ke masa yang akan datang. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, penulis memperkenalkan tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Di dalam bagian ini berisi mengenai peristiwa-peristiwa awal yang menimbulkan masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran antar tokoh. Yang ketiga menuju pada adanya konflik. Pada bagian ini peningkatan perhatian kegembiraan mulai meningkat, kehebohan dan kesukaran-kesukaran antar tokoh mulai meningkat. Yang keempat puncak konflik. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks. Bagian ini merupakan bagian yang sangat mendebarkan karena menentukan apakah tokoh tersebut berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal dalam menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir ada penyelesaian. Bagian ini berisi mengenai nasib para tokoh setelah melewati puncak konflik. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan suatu tokoh, yaitu memberikan karakter di setiap tokoh. Dengan memberikan karakter di setiap tokoh, memberikan gambaran mengenai karakter fisik, watak, dan kehidupan sosial dalam cerita. Pengarang memiliki 3 cara dalam membuat penokohan. Yang pertama, analitik, yaitu pengarang menceritakan secara langsung tokoh tersebut. Yang kedua
kedua ada dramatik. Penulis tidak menceritakan secara langsung tokoh tersebut, melainkan melalui pengenalan dan melalui percakapan. Yang ketiga ada campuran, yaitu gabungan antara analitik dan dramatik. Adapun jenis-jenis tokoh dalam cerita yang pertama yaitu tokoh utama, tokoh yang memiliki peran utama atau tokoh yang menjadi pusat cerita dan selalu ada di setiap cerita. Yang kedua ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik, jujur, dan setia. Yang ketiga ada tokoh antagonis, tokoh yang memiliki watak jahat. Yang keempat ada tokoh tritagonis, tokoh yang selalu menjadi orang ketiga atau selalu menjadi penengah. Yang terakhir ada tokoh pembantu, yaitu tokoh yang membantu peran utama seperti menjadi temannya. Kemudian ada latar. Latar merupakan waktu, tempat, dan suasana ketika peristiwa dalam cerita berlangsung. Latar terbagi menjadi yang pertama, latar waktu, yaitu kapankah peristiwa tersebut terjadi, apakah di pagi hari, siang hari, atau di malam hari. Yang kedua ada latar tempat, yaitu di manakah peristiwa tersebut terjadi, apakah di hutan, di gunung, atau di kota. Yang terakhir ada latar suasana, menggambarkan mengenai suasana ketika peristiwa tersebut terjadi, apakah mendebarkan, gembira, bersedih, atau berduka. Kemudian ada sudut pandang, yaitu cara pengarang dalam menggambarkan cerita yang ditulisnya atau cara penulis dalam membawakan tulisannya. Sudut pandang terbagi menjadi sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang berada langsung di dalam tulisan tersebut dan mengganti nama tokoh utama menjadi aku, kita, kami, dan saya. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis tidak berada langsung di dalam cerita tersebut, melainkan penulis berada di luar cerita tersebut, mengganti tokoh utama menjadi ia, mereka, dan dengan nama orang lain. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi menunjukkan nada atau suasana yang memperlihatkan suatu ciri dan karakteristik di setiap tokohnya. Gaya bahasa juga berfungsi untuk menggambarkan karakteristik tokoh, seperti tokoh jahat dan baik digambarkan dengan kosakata yang mereka gunakan. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat adalah cara pengarang menyampaikan pesan atau moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Di dalam cerita imajinasi, amanat tidak jauh berbeda, yaitu disembunyikan pengarangnya dan juga ceritanya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan cerita imajinasi untuk mendapatkan amanat, kita harus menyelesaikan membaca, tidak hanya membaca 1 atau 2, 3 paragraf, melainkan membaca keseluruhannya. Saya akan menjelaskan tentang manfaat cerita fantasi. Manfaat cerita fantasi ada 4, yaitu fantasi dapat menyalurkan aksi dalam lisan daripada fisik. Psikologi Malan Klein pernah menjelaskan bahwa ketika hidup nampak sia-sia dan tidak berarti, aktivitas kreatif menurunkan mental stres. Bruno Betzel mengatakan bahwa anak di bawah tekanan mampu berjuang melawan masalah mereka hanya jika mereka dapat berfantasi dengan prestasi masa depan. Berikutnya ada fantasi dapat membantu anak untuk mengisi harapan. Berikutnya ada fantasi dapat membantu anak untuk mengisi harapan. Imajinasi dapat membantu kita untuk berharap, untuk memimpikan sesuatu yang mereka inginkan. Jika kita dapat melihat siapa kita sekarang dan bagaimana kita hidup sekarang. Berikutnya ada fantasi dapat membantu anak untuk mengisi harapan. Imajinasi dapat membantu kita untuk berharap, untuk memimpikan sesuatu yang mereka inginkan. Jika kita dapat melihat siapa kita sekarang dan bagaimana kita hidup sekarang, tanpa berimajinasi bagaimana suatu hal dapat berbeda. Dalam beberapa buku seperti Rosemary, Dodge,
kita dapat melihat perjalanan pahlawan, ujian bertahan untuk yang sangat mengerikan, dan kembaliannya. Berikutnya, manfaat fantasi adalah dapat membuat perbedaan dalam cara kita melihat sesuatu. Berpikir tentang bagaimana perbedaan pandangan anak muda dan orang dewasa. Orang dewasa terus berjalan, sementara anak muda meninggalkan sesuatu yang belum disukai. Mereka melihat dan meninggalkan sesuatu yang belum diselidiki. Menjaga pikiran mereka dengan fleksibel, sehingga mereka dapat menantangkan dan konsep yang nampaknya jauh dari akal sehat. Berikutnya ada fantasi dapat membantu kita bergulat dengan pertanyaan yang esensial mengenal alam semesta, di mana tidak ada pertanyaan yang dapat diamati. Seperti kita dapat berpikir di film fantasi bahwa seorang bisa mengeluarkan api dalam tubuhnya dan memperpanjangkan tangannya hingga kepada dan bahkan orang dapat menghilang tanpa kelihatan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi. Ada orientasi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah mengenalkan tokoh, watak tokoh, latar tempat, latar suasana, latar sosial, dan waktu, dan konflik yang terjadi dalam cerita. Di bagian ini, penulis memperkenalkan ceritanya. Penulis dapat mengembangkan deskripsi tokoh, latar, dan konflik cerita tersebut. Dan berikutnya ada komplikasi atau permasalahan. Di bagian ini, penulis menghadirkan konflik atau masalah-masalah yang menjadi inti cerita. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Di bagian ini pula, penulis mengembangkan inti cerita dengan mengacu hubungan sifat akibat hingga mencapai puncak cerita atau puncak. Berikutnya ada resolusi atau penyelesaian masalah. Resolusi merupakan bagian akhir dari cerita, namun berbeda dengan ending. Bedanya yaitu tidak ada lagi pembahasan konflik baru di tahapan ini. Dengan kata lain, penulis hanya menghadirkan penyelesaian masalah atas konflik-konflik yang ada sebagai cerita. Berikutnya ada ending. Ending merupakan penutup cerita fantasi. Ending sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu happy ending dan sad ending. Di mana tokoh utama menang dan hidup bahagia, itu merupakan happy ending. Dan yang lainnya adalah sad ending, di mana tokoh utama tewas setelah mencapai tujuan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik. Apakah itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik berupa latar belakang pembuatan suatu karya sastra, latar belakang penulis, dan kondisi sosial budaya. Ketiga unsur tadi sangat penting dalam suatu pembuatan karya sastra. Unsur ekstrinsik tidak kalah penting dari unsur intrinsik, karena sama-sama membangun suatu karya sastra. Seperti cerpen, novel, cerita narasi, cerita fantasi, dan lain-lain. Bedanya, jika unsur ekstrinsik Bedanya, jika unsur intrinsik membangun struktur cerita dari dalam, seperti tema, alur, amanat, penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Dengan adanya unsur ekstrinsik, maka karya sastra yang telah dibuat bisa menjadi lebih bermakna. Yang pertama, latar belakang pembuatan karya sastra, yaitu mengapa penulis ingin membuat karya sastra tersebut, atau motivasi apa yang dipunyai penulis untuk menulis karya sastra tersebut. Faktor ini tentu selalu ada pada setiap karya sastra seperti novel, cerpen, dan lain-lain. Karena faktor ini yang membuat penulis ingin menulis suatu karya sastra tersebut. Yang kedua, latar belakang penulis, yaitu segala hal yang berkaitan dengan asal-usul penulis, termasuk psikologinya, pendidikan, kependudukan, agamanya, dan lain-lain. Dapat dikatakan faktor ini datang dari diri penulis itu sendiri.
Tentunya unsur ini dapat mempengaruhi suatu karya sastra. Misalnya novel dari negara lain akan berbeda dengan negara yang lain. Yang ketiga, kondisi sosial budaya. Selain latar belakang penulis, kondisi sosial budaya juga dapat mempengaruhi suatu karya sastra. Faktor ini datangnya dari lingkungan masyarakat dan tempat penulis tinggal seperti ideologi, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan sebagainya. Misalnya, novel pada zaman dahulu tidak akan sama dengan novel pada zaman sekarang. Begitu juga penggunaan bahasa di daerah satu dengan di daerah lainnya akan berbeda dalam suatu pembuatan karya sastra. Sebenarnya masih ada contoh lainnya seperti nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra yang dapat diambil penulis dari luar sehingga diterapkan pada tulisannya. Misalnya seperti nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan budaya. Yang keempat, bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk dalam karya sastra tersebut. Yang berikutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Cerita fantasi mengandung nilai-nilai hidup yang berlaku dalam masyarakat. Nilai moral. Nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, yang berupa baik atau buruk. Yang kedua, nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, nilai religi yang merupakan nilai yang berkaitan dengan kehidupan yang beragam dan beragama. Yang kelima, nilai politik merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak rembulan. Berikut rangkaian peristiwanya. Yang pertama, Nono. Nono berlibur ke Uligi, tempat tinggal Mbah Sastro. Pada saat Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng terjadi, di tengah perjalanan, dia memarkirkan sepeda di dekat pohon. Pohon itu terlihat angker dan dia duduk di sana. Yang kedua, Nono kaget karena dikejutkan oleh Trimo, anak yang menghilang di pohon kenari tersebut pada zaman Belanda. Trimo memperingatkan untuk bersembunyi. Yang ketiga, sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Ia pergi melihat pohon kenari itu dan digantikan dengan tenda-tenda, gerobak, kuda, serta pasukan Belanda. Yang keempat, Nono hampir digantung dan bertemu dengan tokoh-tokoh sakti. Kemudian Nono diminta untuk memimpin pasukan untuk melawan setan merah yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Yang kelima, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. 1. Keajaiban tokoh. A. Sep, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Yang kedua, Nono tiba-tiba berada di zaman Belanda. Yang ketiga, Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro dan Lembu Suro. Dan yang terakhir, tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang dan disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Yang selanjutnya ada peristiwa aneh. Yang pertama, Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Yang selanjutnya, pohon kenari besar itu tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang berupa pasukan Belanda. Yang ketiga, dari sumber cerita, Kota Blitar, tepatnya di Desa Wigi. Sejarah perang zaman penjajahan Belanda, legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro, dan Lembu Suro. Latar cerita Kota Wigi saat ini dan zaman Belanda. 5. Terdapat tokoh yang unik. Tokoh dalam cerita jenis ini bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi di kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami keajaiban dalam berbagai latar waktu, bisa di waktu lampau ataupun di waktu yang akan datang. Yang keenam, bersifat fiksi. Cerita jenis ini bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Yang terakhir, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBSI, semangat bahasa, semangat sastra, PBI.